Oke, para pendengar, bertemu lagi dengan saya Miftol Arzak. Kita pada pertemuan kali ini akan menjelaskan teori keterlibatan audiens. Jadi ini juga menjadi salah satu teori yang hampir jarang saya baca. Tetapi ketika tadi saya membuka buku seperti biasa ya, ensiklopedia teori komunikasi, editornya Stephen W. Littlejohn dan Karen Voss. Saya cukup tertarik ketika membaca sekilas tadi tentang teori ini. Nah, sebelum saya membacakan, sekali lagi saya selalu mengingatkan bahwa audio dari video ini juga akan kami share di podcast saya, dan di situ juga saya menjelaskan banyak tentang sejarah dan kehadiran teori-teori, khususnya adalah teori komunikasi. Bisa dicek entah itu di Apple Podcast atau di Spotify atau di Google Podcast atau di platform-platform lainnya yang berhubungan dengan podcast. Bisa dicek di situ Miftahul Arzak. Saya menjelaskan tentang ilmu-ilmu komunikasi lainnya juga, ya. Oke, langsung saja pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan tentang salah satu teori di teori komunikasi, yaitu keterlibatan audien. Dalam merespon posisi bahwa komunikasi persuasif bergantung pada pemrosesan pesan secara aktif. Ya, jadi ketika ada komunikator mencoba mempersuasi komunikan, ya, entah jika kita berbicara terkait iklan, entah kita berbicara terkait pesan dalam sebuah berita, ya, ketika mempersuasi halayak atau penonton itu disinilah dibahas terkait keterlibatan audien, di mana sebenarnya audien itu juga ikut terlibat, ya. Saya lanjutkan. Herbert Krugman pada tahun 1965 menawarkan tesis yang menghubungkan efektivitas pesan dengan tingkat keterlibatan audien dengan pesan tersebut. Ya, secara lebih spesifik, Krugman menganggap keterlibatan bukan soal perhatian atau minat, tetapi sebagai koneksi yang dibuat audien antara stimuli pesan dan kehidupan audien. Nah, ini menarik ini. Jadi bukan hanya bicara terkait keterlibatannya saja ya dalam mengonsumsi pesan tersebut, tapi berbicara terkait koneksi stimulus pesan itu dan kehidupan audien. Bagaimana audien itu juga mungkin di kehidupannya ada kemiripan atau misalkan ada kontradiksi dengan pesan-pesan yang didapatkan. Krugman membedakan antara dua tipe keterlibatan, yaitu tinggi dan rendah. Keduanya dapat menghasilkan advertising yang efektif. Oh, berarti teori keterlibatan audien ini berbicara tentang terkait advertising, ya. Argumennya menyatakan bahwa penurunan keterlibatan tidak berarti menaikkan resistensi pada pesan, namun menurunkan pemrosesan, yakni proses belajarnya pasif karena konsumen tidak mengaitkan pesan dengan keinginan atau kebutuhan personal dan karena itu mempelajari informasi secara acak sebagai akibat dari pertemuan pesan repetitif. Ya, jadi jika dia mungkin tidak merespon dengan baik, ya itu karena ya memang tidak ada ketertarikan atau memang tidak ada hubungan dengan kebutuhannya. Ini sebenarnya bisa dikaitkan juga dengan uses and gratification, tapi uses and gratification fokusnya ke media mana yang digunakan, ya, tergantung kebutuhannya. Dalam keterlibatan tinggi, pesan bermemodifikasi keyakinan. Dalam keterlibatan rendah, dampaknya lebih pada exposure pada daya tariknya. Misalkan logo, ya. Ini terjadi secara bertahap sehingga diperlukan exposure berkali-kali. Menurut Krugman, ada 3 level exposure dalam term psikologis. Ya, jadi fokusnya itu ya, itu kemana? Yang pertama, rasa ingin tahu, pengenalan, dan keputusan. Karena banyak pengiklan menyalahpahami argumennya tentang ide perencanaan dan penempatan media yang efektif, tesisnya tentang frekuensi ketiga level itu menjadi perdebatan tentang repetisi pesan dan efek kebaruan. Keterlibatan juga berperan penting dalam karya Caroline dan Muzaffer Sherif dan rekannya dalam bidang teori penilaian sosial.
Menurut teori ini, level keterlibatan ego bergantung pada apakah isunya membangkitkan sikap yang intensif atau tidak. Dikatakan lebih lanjut bahwa individu yang memiliki keterlibatan tinggi pada suatu isu lebih mungkin untuk menilai semua pendapat dan karenanya meningkatkan sudut pandang mereka terhadap isu tersebut. Jadi kefokusan isu ini juga berhubungan dengan agenda setting juga ya. Walaupun fokus dari agenda setting itu menginformasikan sebuah media, menginformasikan sebuah isu maksud saya, ya, kemudian itu menjadi fokus pembahasan kayak gitu. Namun itu juga dikendalikan juga oleh si halayak atau si konsumen juga. Persis seperti ini. Karena posisi yang berbeda kurang bisa ditoleransi apabila seorang memiliki keterlibatan tinggi, maka orang ini akan lebih sulit dibujuk ketimbang orang yang kurang peduli. Konsumen yang tak memiliki keterlibatan atau acu tak acu akan mau mempertimbangkan lebih banyak brand, tetapi enggan mengevaluasi brand. Ya. Ringkasnya, kurangnya keterlibatan akan menghasilkan persepsi yang sedikit atau tidak mengandung aktivitas kognitif. Teori ketiga yang berkaitan dengan keterlibatan adalah model kemungkinan elaborasi yang dikembangkan oleh psikologi Richard Petty dan John Cacioppo pada tahun 1981. Model proses kognitif ini mengambil nama dari kemungkinan bahwa seseorang berpikir dengan cara mendalam ya atau mengelaborasi tentang iklan saat melihatnya. Nah, ini fokus sekali lagi tentang iklan. Seperti saya jelaskan kenapa saya perlu untuk membaca teks, tidak menjelaskan setelah saya pahami kemudian saya jelaskan kepada para pendengar dan penonton, karena kita sekarang lagi posisinya membicara terkait sejarah ya atau perjalanan dari sebuah teori, sehingga perlu ada teks-teks sehingga tidak ada pesan yang miss dan tidak tersampaikan secara detail. Ya, saya lanjutkan. Dan teori ini terutama membahas upaya mengubah arah sikap melalui persuasi. Premis dasar dari model ini adalah rute yang dengannya pesan mempengaruhi konsumen akan bergantung pada keterlibatan konsumen dengan pesan itu. Ada dua rute. Yang pertama rute sentral, yang kedua adalah rute pinggiran. Dalam rute sentral, orang punya motivasi dan kemampuan untuk mengevaluasi pesan dan akan memproses pesan dengan teliti. Mereka akan melihat dan merespon argumen pesan dan membantah apa yang mereka anggap argumen lemah. Dalam rute pinggiran, orang mungkin kurang termotivasi atau kurang mampu mengevaluasi pesan dan karenanya lebih mungkin merespon pada petunjuk yang diasosiasikan dengan pesan, seperti nilai hiburan atau juru bicara selebritis. Ketimbang pada argumen kognitifnya, ringkasnya, keterlibatan tinggi menghasilkan pemrosesan sentral yang mirip model hierarki tradisional, sedangkan keterlibatan rendah menimbulkan pemrosesan periferal atau pinggiran. Nah, yang perlu dicatat adalah bahwa sikap yang berubah dalam term pemrosesan sentral merupakan hasil dari refleksi mendalam atas informasi. Karenanya perubahan tidak terjadi hanya pada kemauan atau perubahan perilaku, tetapi juga mengidentifikasi perubahan keyakinan atau penerima personal atau pergeseran nilai atau opini. Maka jenis perubahan ini dianggap stabil dan resisten terhadap kontra argumen yang mungkin nanti dijumpainya. Oke, sekilas membaca teori ini berarti kita juga sebenarnya merujuk pada teori pertemuan sebelumnya kita jelaskan, yaitu adalah advertising teori. Ya, dimana jika berbicara terkait advertising teori itu berbicara terkait perubahan perilaku, penilaian orang terhadap pesan. Mungkin ini semacam kayak kelanjutan ya, kelanjutan teori tersebut hadir gitu. Ketika membaca teori, kita teori advertising ya khususnya itu tidak fokus hanya pada periklan dan perilakunya saja si konsumen, tapi juga berbicara bagaimana si konsumen itu juga melakukan sebuah penilaian. Maka di sini dimunculkan keterlibatan audien. Oke, saya lanjutkan. Perubahan sikap dalam pemrosesan rute pinggiran di sisi lain muncul dari petunjuk afektif atau kepatuhan sosial. Meski mungkin untuk mengasumsikan bahwa ini akan menimbulkan proses perubahan yang tidak stabil, tetapi tidak selalu demikian faktanya. Karya empiris berdasarkan model ini menunjukkan bahwa orang dapat menginternalisasikan pesan hanya berdasarkan fakta
bahwa pesan itu memuaskan secara sosial dan emosional, yakni persuasi tidak selalu mengandalkan pada informasi dan logika saja, tetapi juga pada faktor sosial dan afektif. Dalam teori ini ingin berbicara, ya, jadi fokusnya setelah saya baca sampai terakhir ini, bahwa persuasi yang dilakukan oleh advertising itu kadangkala berbicara seperti tadi saya jelaskan ya di teori advertising ya. Jadi berbicara fokus masalah perilaku dan penerimaan orang saja. Nah, di sini dijelaskan di akhir ini, persuasi itu tidak selalu mengandalkan pada informasi dan logika saja, jadi si penerima pesan atau si konsumen, tetapi juga pada faktor sosial dan afektif. Semacam kayak faktor latar belakang si konsumen, sehingga ketika dia dipaparkan atau ditampilkan kemudian mengonsumsi sebuah tayangan iklan, dia itu tidak langsung semacam kayak menerima atau dia mengiyakan gitu, tapi ada semacam kayak perdebatan, ada keterlibatan audien itu yang sebenarnya juga ada faktor-faktor di belakang dirinya itu, sehingga dia bisa menilai atau memberikan gambaran, atau dia itu mungkin mengkritik, memberikan pembahasan tentang iklan yang dilihat. Oke, para penonton dan pendengar, demikian penjelasan pada pertemuan kali ini terkait keterlibatan audiens. Yang dimana selanjutnya kita akan masih ya menjelaskan tentang teori-teori komunikasi lainnya. Ya, sekali lagi saya ingatkan bahwa video YouTube ini juga audionya akan saya siarkan di podcast saya. Silakan dicek entah itu di Google Podcast, Apple Podcast, atau di Spotify. Silakan diketik Miftol Arzak, nanti akan ada saya menjelaskan tentang teori komunikasi dan juga mata kuliah ilmu komunikasi lainnya. Demikian dapat saya sampaikan. Terima kasih. Sampai ketemu lagi di pembahasan teori komunikasi lainnya. Yo.